Pemirsa, Anda menyaksikan dialog Fokus on Infra bersama saya Dina Gurning di tengah sejumlah tantangan dan juga gejolak ekonomi global mulai dari perang dagang hingga perang geopolitik yang terjadi, bagaimana nasib dan juga dampak bisnisnya terhadap perusahaan maskapai nasional yaitu Pelita Air. Sudah bersama dengan kami narasumber pilihan yaitu Bapak Dendi Kurniawan selaku Direktur Utama Pelita Air. Selamat sore Pak Dendi, apa kabar? Baik, Mbak Dina, apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Dedi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita tahu tahun 2025 ini adalah tahun yang masih penuh dengan tantangan, begitu. Terutama kalau kita bicara dari ekonomi global. Kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang merupakan pimpinan negara dari satu negara yang ekonominya sangat berdampak bagi global, pada saat ini sedang melakukan sejumlah kebijakan yang akhirnya berefek terhadap perang dagang. Apakah ini juga berpengaruh terhadap bisnis dari Pelita Air? Bagaimana Anda membaca dampak perlambatan ekonomi global terhadap mungkin efeknya adalah dari permintaan penerbangan domestik di Indonesia? Kalau dari sisi Trump effect secara direct ke Pelita sih tidak ada. Karena kita tidak menggunakan pesawat jenis Boeing ya, pesawat kita seluruhnya Airbus. Tapi apa yang diputuskan oleh pemerintah Amerika itu kan dampaknya bukan hanya bilateral ya, ke seluruh dunia. Dan saya melihatnya lebih terkait ke mengenai kesetimbangan supply chain yang ada di dunia ini. Nah, terutama kalau bisnis pesawat itu terkait dengan ketersediaan spare part. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Karena pabrikan baik Boeing maupun Airbus, mungkin manufacturer masing-masing, kalau Boeing di Seattle, kalau Airbus di Toulouse, tapi kan berbagai komponen dan spare partnya itu di outsource ke berbagai tempat. Nah, supply chain ini yang sebetulnya even sebelum adanya kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat yang mau dikatakan mungkin perang dagang atau kenaikan tarif ya, sebenarnya sudah mulai sedikit terganggu sejak Rusia itu menginvasi Ukraine waktu itu. Karena banyak kan yang diproduksi oleh Ukraine, parts di sana, semiconductor dan lain sebagainya. Nah, ini efeknya memang mulai mengeskalasi sih. Nah, kami sendiri dari sisi airline memang harus berhati-hati, harus kita memastikan karena reliability pesawat ini juga tergantung dari supply dan ketersediaan dari komponen dan spare part-nya. Dan ini yang tentunya harus diantisipasi jangka panjang supaya tidak mengganggu pelayanan kita terhadap publik dan penumpang sih. Dari efek supply chain yang tadi Pak Dendi sebutkan, apakah ini juga berpengaruh terhadap strategi dari bisnis perusahaan sendiri, Pak? Pasti. Kami melihat sekarang, tadi saya menambahkan ya, selain quote-unquote dikatakan perang dagang, yang juga harus kita antisipasi dan cukup mengkhawatirkan ini perang dalam arti yang sesungguhnya. Kita lihat dan kita dengar India dengan Pakistan sekarang sudah mulai saling serang. Dan ini tentunya pasti akan mengganggu. Walaupun supply chain-nya, source-nya ada, tapi dari sisi delivery-nya ini bisa jadi akan lebih mahal. Kalau misalnya katakan barang itu harus dikirim dari Eropa ke Indonesia, biasanya mereka fly through-nya itu lewat di atas udaranya India. Nah, kalau mereka dalam state of war, tentunya mereka akan mengatakan itu sebagai no-fly zone bisa jadi. Nah, kalau no-fly zone kan harus muter pesawatnya. Tentunya itu akan ada tambahan ongkos kirim logistiknya. Yang kedua juga premi asuransi juga pasti akan naik. Nah, ini yang harus kita pikirkan bahwa kalau tadinya diantisipasi spare part ini harganya X, kedepannya mungkin karena isu-isu geopolitik dan memang perang dalam arti yang sesungguhnya tadi bisa menaikkan ongkos kirim dan insuransinya juga, yang mengakibatkan harga yang diterima oleh pemakai atau konsumen akan jadi jauh lebih tinggi. Nah, terkait dengan strategi itu memang kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, karena tentunya tidak mungkin untuk kita punya pool of spare part sendirian juga, Mbak. Kalau terlalu banyak spare part-nya itu juga adalah idle cash yang tentunya tidak produktif bagi kami. Ini kami kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa bersama-sama untuk punya pool of spare part. Jadi mungkin dengan airline sejenis yang memang mengoperasikan Airbus A320, daripada masing-masing punya 2 landing gear, katakan totalnya jadi 4, kenapa sih tidak punya cuma 2? Toh kebutuhannya ada yang di planning, ada juga yang unplanned. Nah, unplanned ini kan kita bisa hitung dengan probability, mungkin tidak perlulah kita sampai nyetok 4, katakan seperti itu. Itu akan jauh lebih murah bagi kedua belah pihak.
Nah ini yang kita explore. Kami sudah punya kerjasama dengan salah satu airline yang ada di luar Indonesia. Tapi tentunya dengan situasi geopolitik yang ada ini juga kita harus memikirkan untuk lebih mendekatkan kerjasama kita dengan pihak ketiga tersebut. Dengan lokal tentunya juga kita ingin menggarap hal tersebut. Tentunya dengan saudara kita sendiri Garuda dan Citylink ya, kita harapkan kita bisa menjajaki juga pool of spare part bersama-sama, terutama untuk komponen memang common use digunakan, terutama kami dengan Citylink sama-sama mengoperasikan Airbus A320. Gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan juga dengan airline-airline swasta yang ada di Indonesia. Nah yang terakhir tentunya ini juga sejalan dengan apa yang selalu disampaikan Bapak Presiden ya. Beliau selalu sampaikan kan mengenai ketahanan energi, ketahanan pangan. Saya rasa memang message-nya adalah negara ini harus mandiri, harus punya ketahanan di semua sektor. Termasuk juga terkait dengan moda transportasi udara ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan kandungan domestik atau kandungan dalam negeri untuk pasokan spare part ini. Harus mulai dipikirkan dari sekarang. Karena kalau suasana atau situasi geopolitik semakin mengeskalasi, ya betul-betul akan sulit nih kita gitu. Nah, kita sendiri sudah punya modal, kita punya IPTN industri yang ada di Bandung tersebut. Kalau memang itu akhirnya nanti bisa diseriusin untuk digarap, bisa mensuplai spare part, terutama untuk manufacturer yang besar seperti Boeing dan Airbus, dan mendapatkan sertifikasi dari mereka, tentunya itu multiplier efeknya akan sangat positif lah bagi ekonomi Indonesia. Oke, baik, itu dari perspektif efeknya terhadap suku cadang atau spare part dan juga supply chain-nya di global, kemudian efeknya dan bagaimana dari Pelita Air men-shifting strategi supaya lebih sesuai. Pertanyaan saya selanjutnya adalah di tengah perang dagang, kemudian tadi Bapak sebutkan sebagai perang yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Ini kan juga memberikan dampak fluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat dan juga energi. Kira-kira dari dua harga ini, mungkin dari aftur kemudian juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sebenarnya juga berkaitan begitu. Apakah juga sudah terasa pengaruhnya dan bagaimana akhirnya bisnis menyesuaikan fluktuasi ini? Kalau sekarang memang rupiahnya melemah, tapi kalau kita bandingkan peaknya dulu sempat hampir 17.000 sih, sekarang sudah mulai sedikit membaik ya. Harga aftur sendiri karena dia selalu linear dengan pergerakan harga crude, sekarang juga belum mengalami kenaikan. Dan kami kalau ditanya apakah kami melakukan strategi lindung nilai atau hedging terhadap dua komponen tersebut, aftur dan dari kursnya itu sendiri, kebetulan kami ini bagian dari Pertamina Group. Nah, Pertamina ini kan adalah memang produsen minyak terbesar di Indonesia, dan afturnya pun kami beli dari Pertamina Patraniaga. So far tentunya pasti Pertamina sudah melakukan hedging terhadap pergerakan harga crude. Jadi kami mengikuti kok dari sisi crude-nya. Nah, kalau dari sisi US dollar to rupiahnya sendiri, karena komponen pembayaran sewa pesawat ke lessor di luar negeri dan juga untuk maintenance itu dalam US dollar, itu kami tidak goes to market, tapi kita juga melakukan hedging dengan Pertamina Group. Jadi di Pertamina Group nanti dari holding itu kita akan di-matchingkan apakah ada anak perusahaan Pertamina yang long di dolar dan dia butuh rupiah, sementara kami long di rupiah butuh dolar, nah itu kita matchingkan. Sehingga kami juga tidak kena kurs beli, mereka juga tidak kena kurs jual, win-win jadinya. Nah, spreadnya itu tidak ada. Nah, ini kami lakukan hedging, tentunya ini cukup membantu untuk menghemat biaya apabila terjadi fluktuasi harga. Memang tapi kedepannya juga kita harus mengantisipasi, ini menjadi pokok atau prioritas perhatian kami di Pelita, Mbak, supaya cost structure kita memang selalu bisa efisien. Karena kalau tidak efisien, berbagai fluktuasi tadi itu betul-betul bisa langsung me-wipe out margin yang dimiliki oleh airline gitu. Jadi kalau memang kita costnya efisien, room untuk terjadinya fluktuasi tadi mudah-mudahan masih bisa ke-cover dengan efisiensi yang memang kita bisa hasilkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berbicara berkaitan dengan bagaimana sih pengembangan bisnis dari Pelita Air sendiri yang saya dengar juga akan membuka penerbangan perdana internasional ya Pak ya di tahun 2025. Ya.